Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman sekalian. Eh, Perkenalkan, nama saya Ruli Darmawan. Eh, saya biasa dipanggilnya Uwi. Mungkin beberapa teman-teman yang menderita asam lambung dan ACNT sudah banyak yang kenal sama saya ya. Cuma hari ini adalah eh, sesuai dengan permintaan teman-teman bahwasanya ada beberapa rekan-rekan yang menderita ini meminta saya untuk membuat video mengenai asam lambung berlebih dan kecemasan berlebih. Jadi yang pertama-tama adalah saya ingin flashback dulu di tahun 2004 sampai dengan 2017 itu saya mengalami yang namanya MAH, asam lambung berlebih ya kan, tapi belum anxiety disorder. Mungkin nanti di next video berikutnya saya akan menceritakan apa sih gejalanya anxiety disorder gitu kan. Nah, untuk pertama hari ini adalah saya ingin membahas masalah asam lambung berlebih. Kenapa orang bisa terkena asam lambung? Ya, semua orang pasti akan mengalami namanya asam lambung berlebih, sudah pasti itu. Setiap orang pasti mengalaminya. Nah, asam lambung berlebih ini pemicunya adalah yang pertama pastinya itu dari pola pikir, stres, banyak tekanan, dan juga dari perilaku kita sendiri. Jadi kita sepakat bahwa eh, dari teman-teman sekalian yang memang sudah ada yang sudah sembuh bahwa eh, asam lambung berlebih itu 90 apa bukan asam lambung berlebih ya, eh, asam lambung atau MAH itu kebanyakan didominasi oleh satu pikiran yang membuat stres, yang kedua pemicunya makanan. Jadi 90% itu dari pola pikir, sisanya itu dari pola makan. Jadi eh, banyak memang yang sering konsultasi ke saya, dan memang saya juga bukan dokter, saya juga bukan ahli kesehatan ya kan. Saya bukan orang yang berkompeten, cuma saya adalah orang yang pernah menderita penyakit tersebut dari 2004 sampai dengan 2017. Oke, lanjut lagi. Jadi sebetulnya asam lambung ini memang sudah ada di dalam diri kita itu dari semenjak kita dilahirkan ya, semenjak kita lahir sudah ada asam lambung, sudah ada asam lambungnya gitu loh. Jadi asam lambung itu fungsinya adalah untuk membantu proses organ lambung, untuk membantu proses pencernaan agar si lambungnya tidak bekerja terlalu berat. Nah, asam lambung ini kan sifatnya korosif. Asam lambung ini sifatnya lebih asam daripada cuka, kalau saya nggak salah ya. Kalau salah tolong diperbaiki. Jadi ada beberapa teman-teman yang bilang, oh, ini asam lambung bisa dinormalkan gitu kan, asam lambung bisa dinetralir. Kalau menurut saya sih asam lambung nggak bisa dinetralisir ya. Yang saya tahu itu asam lambung itu bukannya dinetralisir, tapi dikurangi jumlah produksinya, atau produksinya itu jangan sampai terlalu over. Maka banyak kan suka salah gitu kan, minum herbal ini atau obat ini untuk menetralkan asam lambung, tapi sebetulnya tidak, tapi untuk mengurangi jumlah produksinya aja. Nah, ketika jumlah produksinya banyak, itulah yang akhirnya eh, timbul banyak sensasi-sensasi yang si penderita ini merasakan dampaknya gitu loh. Jadi sebetulnya hanya dua faktor untuk mengatasi asam lambung berlebih ini. Yang pertama adalah satu, hindari stres. Yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup itu yaitu misalnya ya kalian lah harus rajin berolahraga, jalan pagi ya, atau aktivitas yang lain yang membuat pikiran Anda juga tidak terlalu stres gitu loh. Yang ketiga, pola makan. Nah, pola makan ini harus benar-benar teman-teman jangan terlalu rakus lah, yang apa aja bisa dimakan gitu kan. Terlalu rakus juga pasti akan mengakibatkan hal-hal yang kurang baik juga, karena yang berlebihan itu pasti tidak baik. Itu yang salah satunya tiga faktor utama yang teman-teman harus bisa kontrol gitu ya. Mudah nggak sih bang untuk mengontrol asam lambung? Sangat mudah, tapi kalau kita paham si kinerjanya asam lambung ini ya, dari 2004 sampai 2017 itu memang fase-fase saya sulit dan saya tidak bisa
mengontrol, dan saya juga tidak tahu harus apa yang saya lakukan gitu. Tapi ternyata dengan fase-fase itu, di masa itu ya alhamdulillah saya bisa mengatasinya, dan sampai hari ini 2003 sampai 2022 saya normal-normal aja, tidak pernah ada masalah gitu ya. Walaupun ada masalah paling cuma ya kembung gitu kan, ya orang normal juga kan pasti bisa juga kembung gitu loh. Nah, yang paling memperburuk adalah ketika asam lambung berlebih disertai dibarengi dengan kecemasan. Ini yang membuat membuat semuanya itu yang tadinya biasa jadi luar biasa. Jadi eh, bukan hanya asam lambung berlebihnya saja yang harus dikurangin, tapi juga kecemasannya juga harus dibarengi. Makanya jangan melakukan satu metode aja, tapi harus dua metode. Pertama mengontrol asam lambungnya, yang kedua juga mengontrol mindsetnya atau pikirannya. Oke teman-teman, saya rasa ini videonya saya buat singkat dulu. Next ke depannya saya akan bikin video lagi untuk mengasah asam lambung berlebih itu dengan metode mindset ataupun dengan metode herbal. Nah setelah itu nanti insya Allah video berikutnya lagi juga akan ada mengatasi kecemasan berlebih. Good job untuk kalian, jangan lupa hidup sehat.